A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khaifak haluk anak soleh-soleha semua. Semoga tetap sehat, kuat, semangat, semakin pintar, dan semakin soleh-soleha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan, sehingga pada hari Kamis yang penuh berkah ini, kita masih dapat bertemu secara virtual untuk melaksanakan pelajaran BPI Bina Pribadi Islam yang setiap pekan kita akan laksanakan. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW, sang teladan kita, dan semoga semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Soleh-soleha, sebelum kita memulai pelajaran kita, yuk kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Baik soleh-soleha, mari kita memulai pelajaran kita ya. Adapun pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang ikhlas. Soleh-soleha semua sudah tahu apa pengertian dari ikhlas? Ya, menurut bahasa, ikhlas berarti bersih hati, tulus hati. Dalam hal hubungan sesama manusia, ikhlas adalah memberi pertolongan dengan ketulusan hati. Sementara itu, keikhlasan berarti sebuah kejujuran atau kerelaan. Ikhlas berasal dari bahasa Arab yang berarti memurnikan niat semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau semata-mata menaati perintahnya. Setiap muslim agar ikhlas dalam mengerjakan apapun, orang yang beramal secara ikhlas disebut mukhlis. Hanya amalan yang ikhlasnya lah yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mukhlis ya. Amin ya robbal alamin. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 162, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Qul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Soleh-soleha, orang yang beramal soleh tetapi tidak dilakukan dengan ikhlas, maka amalnya akan sia-sia. Ia akan rugi karena tidak berpahala. Semoga kita tidak demikian ya. Adapun salah satu contoh perilaku ikhlas yaitu Hasan adalah seorang siswa kelas 5B Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah ia memahami surah Al-Ma'un, hatinya terketuk untuk membantu kaum du'afa dan anak yatim. Kemudian Hasan menyantuni anak yatim tersebut karena semata-mata melaksanakan kandungan surah Al-Ma'un. Seperti itu ya, salah satu contoh perilaku ikhlas yang kita lakukan. Dan mungkin masih banyak yang lain.
contoh-contoh perilaku ikhlas seperti melaksanakan tugas dengan jujur, dengan baik, disiplin dalam hal bangun pagi, sholat, ya semuanya kita melaksanakannya dengan ikhlas apapun aktivitas kita. Adapun dampak positif dari beramal secara ikhlas yaitu kita merasa ada kepuasan tersendiri dalam batin karena apa yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa senang karena adanya harapan ridho dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasannya walaupun amalnya tidak dilihat oleh orang lain. Yang berikutnya, membiasakan diri beramal secara ikhlas dengan melatih diri agar tidak merasa bangga atas perbuatannya dan tidak gila pada pujian. Kemudian, tidak merasa kecewa meskipun perbuatannya diremehkan orang lain. Berikutnya, melatih diri untuk beramal secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari dari sifat-sifat yang sombong. Dan yang terakhir adalah tidak suka memuji perbuatannya sendiri. Demikian ya dampak positif dari beramal secara ikhlas. Kita bisa amalkan dan mudah-mudahan akan menjadi amal pahala kita kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik soleh-soleha, mari kita akhiri materi kita dengan mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.